Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang meningkatkan proses pengambilan keputusan. Kami dari kelompok 4 kelas akuntansi A1 yang beranggotakan Inna Nuryani, Elda Syaifi Rizkia, Devi May Zulianingsih, Fatimah Tuzaro, Febi Anggriani, Sinta Nuryana, dan Anis Sapitri. Untuk itu, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Pengambilan keputusan dan sistem informasi. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada manajemen saat ini. Para karyawan yang tingkat terendah bertanggung jawab atas beberapa dari pengambilan keputusan. Sedangkan sistem informasi membuat informasi menjadi tersedia bagi para karyawan yang tingkatannya lebih rendah di dalam bisnis. Nilai bisnis meningkatkan ke pengambilan keputusan. Perusahaan untuk meningkatkan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan manufaktur skala kecil di Asia. Perusahaan telah mendefinisikan sejumlah keputusan atas sistem yang baru akan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Tipe keputusan. Keputusan tidak struktur adalah keputusan yang pengambilan keputusan harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Setiap keputusan tersebut adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilannya. Keputusan terstruktur sebaliknya sifatnya berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menangani sehingga tidak perlu seakan-akan masih baru. Keputusan semi-struktur yaitu hanya sebagai masalahnya mempunyai jawaban yang jelas, tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Manajemen menengah menghadapi lebih banyak skenario keputusan yang lebih berstruktur, tetapi keputusan mereka dapat meliputi komponen yang tidak berstruktur. Keputusan informasi bagi kelompok. Pengambilan keputusan utama dalam perusahaan. Karakteristik dari keputusan tidak struktur dan sumber-sumber eksternal mengenai kondisi perekonomian setempat cenderung penjualan, manajemen operasional, dan para karyawan yang bisa cenderung untuk mengambil lebih banyak keputusan yang terstruktur. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan banyak langkah. Ada 4 tahap dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Kecerdasan, terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi, di mana, dan akibat yang dialami oleh perusahaan. 2. Rancangan melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. 3. Pilihan adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. 4. Implementasi merupakan tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik solusi tersebut. Manajer dan pengambilan keputusan di dunia nyata. Manajer memainkan peran penting dalam organisasi. Tanggung jawab adalah mengambil keputusan, membuat laporan, menghadiri rapat, dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi tidak dapat membantu semua peran manajerial.
dan dalam peran manajerial di mana sistem informasi dapat membantu mengambil keputusan, investasi, dan teknologi informasi tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Ada 3 alasan utama pengambilan keputusan, yaitu kualitas informasi, penyaringan manajer, dan budaya organisasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan otomatis kecepatan tinggi. Saat ini, banyak keputusan yang dibuat oleh organisasi tidak dilakukan oleh para manajer atau manusia manapun. Misal, ketika Anda melakukan query ke mesin telusur Google, Google harus memutuskan URL mana yang akan ditampilkan, rata-rata sekitar setengah detik atau 500 milidetik. Kelas keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis berkembang pesat. Apa yang membuat pengambilan keputusan berkecepatan tinggi otomatis ini mungkin adalah algoritma komputer yang secara tepat menentukan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan keputusan yang berbasis data yang sangat besar, prosesor berkecepatan tinggi, dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk tugas tersebut. Dalam situasi ini, manusia termasuk manajer dieliminasi dari rantai keputusan karena terlalu lambat. Poin kedua adalah intelijen bisnis dalam perusahaan. Apakah yang dimaksud dengan intelijen bisnis? Bisnis intelijen atau BI adalah istilah yang digunakan oleh vendor perangkat keras dan perangkat lunak dan konsultan teknologi informasi untuk mendeskripsikan infrastruktur pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis, termasuk data besar. Lingkungan intelijen bisnis ada 6 elemen. Dalam lingkungan intelijen bisnis ini adalah 1. Data dari lingkungan bisnis. 2. Drill down. 3. Prakiraan, skenario model. 4. Infrastruktur intelijen bisnis. 5. Penggunaan dan metode manajerial. 6. Laporan produksi dan laporan parameter. Kecerdasan intelijen bisnis dan kapabilitas analisis. Terdapat 6 fungsionalitas analisis yang sistem BI kirimkan untuk mencapai hasil akhir tersebut. 1. Laporan produksi. 2. Laporan yang memiliki parameter. 3. Dashboard. 4. Ad hoc query atau penciptaan laporan. 5. Penelusuran. 6. Peramalan skenario model. Laporan produksi. Output yang paling banyak digunakan dan alat bantu BI adalah laporan produksi yang telah dikemas. Analisis produktif. Kemampuan terpenting dari analisis intelijen bisnis adalah kemampuan untuk membuat model atas peristiwa dan perilaku pada masa mendatang, seperti probabilitas seorang pelanggan akan memberikan tanggapan atas penawaran untuk membeli suatu produk. Analisis data besar. Sekarang, beberapa telah memulai untuk menganalisis jumlah pelanggan online dan dalam gerai yang sangat besar yang telah mereka kumpulkan seiring dengan data pada media sosial. Untuk membuat rekomendasi tersebut menjadi lebih individual. Visualisasi data, analisis visual, dan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah suatu kategori khusus dari alat bantu untuk membantu para pengambil keputusan memvisualisasikan permasalahan yang memerlukan pengetahuan mengenai distribusi secara geografis. Strategi manajemen untuk mengembangkan BI dan kapasitas BA. Terdapat 2 strategi yang berbeda dalam mengadopsi kapabilitas BI dan BA bagi suatu organisasi. 1. Solusi yang integrasi secara menyeluruh versus berbagai macam solusi disediakan oleh para pemasok yang terbaik. 1. Solusi yang pertama membawa resiko di mana perangkat tunggal yang menyediakan kepada perusahaan Anda
solusi total baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Membuat perusahaan menjadi bergantung pada wewenang penetapan harganya. Ini juga menawarkan keuntungan dalam berurusan dengan satu pemasok tunggal yang dapat mengirimkan dalam skala global. 2. Solusi yang kedua menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan kemandirian, tetapi dengan resiko yang berpotensi menyulitkan dalam mengintegrasikan platform perangkat lunak terdapat perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya. Konversi bisnis intelligence. Terdapat banyak konstitusional yang berbeda yang terdiri atas satu perusahaan bisnis yang modern. Terdapat identifikasi mengenai 3 level dari manajemen supervisor yang terendah atau operasional, manajemen menengah dan manajemen senior, wakil presiden dan di atasnya, meliputi eksekutif atau manajemen level C, seperti misalnya direktur eksekutif, direktur keuangan, direktur operasional. Dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah. Manajemen operasional dan manajemen menengah pada umumnya dibebankan dengan memonitor kinerja dari aspek-aspek penting dalam perusahaan yang berkisaran mengenai penghentian mesin dalam divisi pabrik hingga penjualan per hari atau per jam dari gerai makanan franchise dan mengatur lalu lintas web dalam sebuah perusahaan. Dukungan bagi keputusan semi terstruktur. Beberapa manajer dan para analis biasanya ingin menciptakan laporan mereka sendiri dan menggunakan analisis tajam. Untuk itu diperlukannya yang pertama, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau disingkat juga dengan DSS, yang merupakan platform pengirim BI untuk kategori pengguna dengan kemampuan mendukung pengambilan keputusan secara semi terstruktur. Yang kedua, model analisis sensitivitas atau sensitivity analysis yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dengan pencarian tujuan. Yang ketiga, kertas kerja yang memiliki fitur hampir sama untuk analisis multidimensi yang disebut dengan pivot table, yang berguna bagi para manajer dan para analis dalam pengambilan keputusan semi terstruktur. Dukungan keputusan bagi manajemen senior atau balance scorecard dan metode manajemen kinerja perusahaan. Tujuan sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System atau ESS yaitu sistem pendukung eksekutif untuk membantu manajer eksekutif tingkat C yang memusatkan perhatian pada informasi kinerja yang sangat penting yang memengaruhi keseluruhan profitabilitas dan kesuksesan perusahaan. Ada 2 bagian untuk mengembangkan ESS. Yang pertama, memerlukan metodologi untuk memahami secara tepat apa itu informasi kinerja yang sangat penting untuk perusahaan tertentu yang dibutuhkan eksekutif perusahaan. Yang kedua, perlu mengembangkan sistem yang mampu menyampaikan informasi kepada orang yang tepat secara tepat waktu. Saat ini, metodologi utama untuk memahami informasi penting yang dibutuhkan oleh eksekutif perusahaan disebut metodologi balance scorecard. Metode balance scorecard sendiri adalah kerangka kerja untuk mengoperasionalkan rencana strategis perusahaan dengan memusatkan perhatian pada hasil terukur pada 4 dimensi kinerja perusahaan, yaitu keuangan, proses bisnis, pelanggan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
yang dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama atau KPI. KPI merupakan ukuran yang diusulkan oleh manajemen senior untuk memahami seberapa baik kinerja perusahaan sepanjang dimensi tertentu. Bagian kerangka kerja balance scorecard. 4 dimensi kinerja perusahaan. Yang pertama, keuangan. Keuangan sendiri terdiri dari arus kas, tingkat pengembalian atas hasil investasi, hasil keuangan, tingkat pengembalian atas modal yang digunakan. Yang terakhir, tingkat pengembalian atas ekuitas. Yang kedua, yaitu proses bisnis. Proses bisnis sendiri terdiri jumlah aktivitas, proses waktu pelaksanaan, rasio kecelakaan, efisiensi sumber daya, yang terakhir kerusakan mesin. Yang ketiga yaitu konsumen atau pelanggan, terdiri atas kinerja pengiriman, kinerja atas kualitas, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, pengulangan konsumen. Yang terakhir yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Tingkat investasi, tingkat penyakit, promosi internal, tingkat perputaran karyawan, rasio gender. Metode manajemen kinerja perusahaan. Metodologi manajemen yang terkenal sangat erat terkait lainnya adalah manajemen kinerja bisnis atau Business Performance Management yang disingkat BPM, yang semula suatu kelompok menjual sistem perusahaan dan database seperti Oracle, SAP, dan IBM. BMP berupaya untuk secara sistematis menerjemahkan strategi perusahaan, misalnya diferensiasi, produsen yang biaya rendah, pertumbuhan dalam pangsa pasar, cakupan operasi, dan target-target operasional. Selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan kelompok, yaitu memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri memiliki beberapa software tools. Yang pertama, kuesioner elektronik, electronic brainstorming tool, alat untuk menetapkan prioritas, dan idea organizer. Yang ketiga yaitu manusia. Manusia memiliki beberapa keuntungan di sini, yaitu yang pertama anonimitas, komunikasi paralel, automate record keeping, dan lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis setting sistem pendukung keputusan kelompok. Ada 4. Yang pertama yaitu decision room untuk sebuah kelompok kecil dalam pertemuan tatap muka. Yang kedua yaitu local area decision network untuk sebuah kelompok kecil yang anggotanya tersebar. Yang ketiga, sidang legislatif, yaitu untuk sebuah kelompok besar dalam pertemuan tatap muka. Yang keempat yaitu computer mediated conference untuk sebuah kelompok besar yang tersebar secara geografis. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.